nggak bisa disuruh diem dulu tuh yang tukang nyapu itu ya. Lagi syuting nyapu. Kemarin nggak ada. Gila, buat konten kali ini aku bener-bener penuh haru banget gara-gara aku bersyukur sama semua antusias kalian dan no drama. Aku beneran kemarin minggu aku nangis gara-gara antusias kalian, support kalian buat channel kecilku ini. Aku bersyukur banget dan bener-bener apa ya guys, nggak nyangka gitu loh bisa ditonton sama 1000 orang. Aku bersyukur banget guys. Terima kasih. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Loh, kok malah konser? No, ini bukan konser, tapi bener aku bersyukur banget. Maka dari itu aku mau cium virtual buat kalian. Muntahkan, jangan ditunda. Aku tahu mual kan. Di konten kedua kali ini aku mau bahas tentang si porong versi dulu. Oke? Aku mau sharingkan sama kalian karena aku tahu banget mungkin pengalaman kita sama, kalian pernah mengalami hal yang sama, atau kalian juga saat ini masih berada di posisi yang sama kayak aku dulu gitu. Jadi mari sama-sama kita cari jalan keluarnya guys. Dan walaupun ini aib ya guys ya buat aku tahu lah ini pasti aib, tapi it's okay. Biasanya dari pengalaman orang kita jadi belajar, tapi pastinya jadi lebih baik ya. Jadi dari pengalaman yang ada itu kita sortir, kita pelajari apa yang baik dan apa yang harus diperbaiki. Maka dari itu seseorang bisa bertumbuh dan berkembang, right? Nice. Jangan banyak cuap-cuap lagi. Sekali lagi gue banyak banget ya bacotnya ya. Ini baru opening aja, belum mulai, tapi ya kayak gitulah. Dan aku benar-benar pengen ngajak kalian sama-sama, yuk kita cari jalan keluar kita dari versi dulu kita menjadi versi kita seutuhnya. Mencari gambaran diri yang benar, gambaran diri kita secara benar, dan menjadi perfect versi kita masing-masing. Yuk jalan sama aku. Lupa guys, lagi pandemi, ada corona cuy, serem. Di rumah aja ya, serem corona itu. Nanti kalau dia ngajak empok Rona, lebih serem lagi, udah jadi corona, empok Rona. Nah serem dah ya, dah di rumah aja, jangan kemana-mana. Oke. Aku cerita dulu ya bagaimana keadaan aku yang dulu. Musik sedih, musik melas masuk. Enggak pernah kayak gitu, tapi beneran aku versi dulu itu bener-bener jadi diri orang lain sih. Aku melupakan gambaran diri aku yang seutuhnya. Oke. Aku cerita dulu ya. Aku tumbuh dari keluargaku yang puji Tuhan, walaupun sederhana, walaupun kekurangan, tapi orang tuaku tuh selalu kasih anak-anaknya yang terbaik gitu loh. Dan contohnya nih, aku dari kecil memang di sekolah, puji Tuhannya di sekolah favorit gitu. Jadi kalau sekolah favorit pasti tahu dong lah ya, harganya super mahal. Dan aku tahu banget di zaman aku dulu dan yang sekarang juga sih, sekolah aku tuh memang sekolah yang lumayan harganya cukup mahal, cukup bergengsi, dan pasti di sekolah yang seperti ini ada plus minusnya. Ya, benar. Dan aku lagi-lagi ada yang nyapu ya. Guys, aduh. Wah, tiap aku bikin konten ada yang nyapu. Oke, sekarang berhenti. Oke ya, dan aku bener-bener dan kalian pasti tahu dong, ketika kita sekolah di sekolah yang favorit, guys ini beneran ya, ketika aku ngomong itu suara sapunya bunyi, ketika aku diem nih nanti berhenti dia. Gimana lah suara sapu ini? Kayaknya itu tetangga, bukan mama aku lah. Mau aku marahin juga nanti takut jadi ribut lah kita kan. Ya udah, terima aja, ini backsound favorit kalian. Pasti kalian tahu, sekolah di sekolah favorit pasti ada plus dan minusnya.
plus minusnya pasti ada. Plusnya apa sih? Jelas, sekolah di sekolah favorit itu plusnya adalah pendidikan yang berkualitas, fasilitas yang sangat memadai. Tapi kalau soal minusnya, tukang es lagi kan lewat. Es lagi, dengerin dulu lah. Ya, oke. Iya, jadi di sekolah favorit atau sekolah-sekolah besar itu biasanya ada strata sosial, ya nggak sih? Ini minusnya sih menurut aku. Dan minusnya adalah strata sosial yang begitu tinggi. Yang kaya, temen sama yang kaya, yang yang miskin, temen sama yang miskin, yang cupu sama yang cupu, yang apa? Yang cetar sama yang cetar. Nggak bisa itu kalian itu bersatu gitu kan. Kenapa harus musuhan kayak Korea Selatan dan Korea Utara? Padahal kita satu sekolah. Kenapa harus bermusuhan? Ada gap tiang itu yang besar. Kenapa? Itulah ya minusnya guys. Itu juga yang membuat aku kehilangan gambaran diri aku yang sesungguhnya. Gambaran diri aku saat itu hilang. Karena aku berusaha jadi versi orang lain. Aku berusaha untuk ikutin gaya-gaya orang lain. Sampai aku tahu sih sebenarnya orang tuaku dulu itu pernah sampai datang ke setiap pembayaran SPP, orang tuaku tuh selalu datang ke kantor kepala sekolah dan merendahkan diri mereka dan mohon-mohon untuk kurangin harganya ya. Jadi minta keringanan harga SPP. Itu kayak sedih banget sih. Tapi aku hidup dengan gambaran versi orang lain. Seriously, what the are you doing? Ya, di saat itu aku tuh selalu berusaha pengen jadi teman-teman yang cetar, pakai baju yang cetar, pakai baju yang bagus, jelas dong. Aku pengen banget beli sama apa yang mereka pakai, gitu kan. Jadi sampai waktu itu aku SD nih ya, SD. Dari SD kelas 4 sampai aku kelas itu SMA akhir bahkan ya. Sampai mau masuk kuliah gitu, kalian tahu nggak sih? Aku merubah apa yang udah Tuhan kasih sama aku. Ini asli rambut keriting saat ini, rambut keriting ini asli, tapi dulu dari kelas 4 SD sampai aku SMA, aku rambutnya lurus kayak bihun. Nih contohnya ya. Walaupun dulu ya guys ya, orang-orang tuh selalu bilang, wah, waktu aku pertama kali bonding, waktu aku pertama kali smoothing, apalah itulah namanya ya, pokoknya lurusin itu, tapi bukan pakai setrika ya. Itu aku dilurusin rambutnya, orang-orang itu pada bilang, wah bagus ya Maggie ya, lurus, rambutnya rapih ya, nggak kriwel lagi. Langsung aku happy dong, seneng aku, waduh rambut baru lurus. Nggak tahu tapi ya di belakang mereka kayak gimana, itu jelek kali bihunnya warna hitam atau apa ya, jadi kuetiau itu kayaknya gitu. Tapi kan kita nggak tahu dalam hati seorang, orang taunya bilang kita bagus. Makanya aku menjadi gambaran versi orang lain. Bener-bener itu lama banget guys, dari 4 SD masih kecil aku udah dilurus, diserikain gitu. Jadi aku benar-benar merubah gambaran diri aku seutuhnya loh dari 4 SD, dan aku berusaha selalu jadi versinya orang lain waktu SD ya. Sampai pada akhirnya ini SD juga, aku masih SD, dan padahal aku tuh punya teman-teman yang super baik ya. Dan sampai sekarang itu aku punya sahabat yang dari SD sampai SMA juga. Sampai SMA, maksudnya dari SD terus sampai SMA, sampai sekarang kita masih deket banget. Tapi aku dulu itu kayak nggak puas gitu loh waktu SD. Kayak temenan aku kok gengnya nggak cetar banget ya. Jadinya aku coba deh deket sama geng cetar. Pernah nggak sih kalian kayak gitu? Pasti pernah, jangan bohong. Pasti pengen kan jadi cetar. Oke, aku juga sama. Tos kita, yes. Aku juga sama. Pernah pengen jadi geng cetar. Alhasil ya. Waktu itu pasti teman-teman SD ku juga inget, karena kalian juga yang sahabat-sahabat aku dulu yang baik-baik itu tuh yang ngingetin aku gitu loh. Lu tuh mau aja sih dimanfaatin dia? Ya, tapi waktu itu aku tuh pernah sok-sokan bisa deket sama geng cetar. Tapi tau gak sih ujungnya mereka itu nyuruh-nyuruh aku loh. Aku tuh disuruh ya ke kantin beliin makanan, pulang bawain makanan ya. Aku pernah jadi pesuruh di SD. Cuma masuk geng cetar, tapi kayak babu.
Itu guys, kan gambaran dirinya rusak, salah itu. Aku juga pernah di posisi itu, sama. Soalnya dulu itu kantin kita tuh super jauh gitu loh, ada 100-200 meter, pokoknya jauh banget kantin SD itu, dari ujung ke ujung lah waktu itu ya. Jadinya oke lah, aku tuh disuruh dititipin ini sampai, tapi bisa deket sama geng cetar itu, sampai pada akhirnya teman-teman aku nih, sahabat baik aku yang sampai sekarang masih baik itu bilang, Maggie lu tuh dimanfaatin, Maggie lu yakin? Tapi gue tuh selalu mau temenan sama mereka. Mereka tuh bener-bener kayaknya manfaatin lo doang deh. Lu tuh cuma jadi disuruh-suruh doang sama mereka. Tapi bukannya dengerin mereka, tapi gue malah marahin mereka dan benci mereka. Halah, lo iri aja kan karena gue bisa masuk geng cetar. Kan geng kita cupu gitu. Kan jahat banget ya gue dulu itu. Kok kayak gini. Kamu jatuh kan sampai semutan aku, gengs. Ya guys, itu tadilah ceritanya. Udah dengar belum kau? Udah pasang kupingan? Udah tahu kan gimana kisah hidupku? Ya nggak miris-miris amat sih, walaupun pernah jadi pesuruh, pernah jadi versi orang lain, tapi itulah ceritaku yang mau aku bagikan kalian. Dan mari kita cari nih akar permasalahannya, sumbernya. Kalian tahu nggak sih? Jadi dari ceritaku tadi nih, sumber masalahnya itu apa? Akar permasalahannya itu apa? Tahu nggak? Apa? Apaan tuh? Jadi mari kita cari tahu apa akar permasalahannya. Ding ding ding. Ada yang tahu pemirsa? Apa? Konten pertama lah, nggak usah pakai gaya kayak gitu lagi ya. Intinya akar permasalahannya adalah kita lupa, forget, railing sama gambaran diri kita. Kita lupa sama gambaran diri kita sesungguhnya, dan kita kehilangan gambaran diri kita yang sesungguhnya. Sedih gak sih? Miris. Jadi aku benar-benar merasa bahwa aku pernah kehilangan gambaran diriku saat itu. Dan kalian tahu kapan aku pertama kali menemukan gambaran diriku? Itu kalau nggak salah akhir-akhir SMA, ketika udah mau perpisahan gitu, ada acara-acara retret gitulah ya, motor lewat, ada aja iklannya ya, aduh. Oke, sampai pada akhirnya waktu itu kelas 3 SMA ada sebuah acara, dan di acara itu aku bener-bener ketemu Tuhan. Aku ngerasa dipeluk saat itu. Aku ngerasain gimana rasanya sedih, malu, kecewa, bahagia, tapi terharu juga. Seakan-akan kayak Tuhan, aku manusia yang berdosa, tapi Tuhan mau peluk aku. Tuhan tahu aku lebih dari siapapun. Dan apalagi kata-kata dari sang pembicara itu. Kalian tahu apa? Kita diciptakan sempurna, serupa dengan gambaran Tuhan. Tuhan sempurna, guys. Tuhan luar biasa. Tuhan maha baik, maha adil, dan kamu juga seperti itu. Jadi jangan pernah jadi versi orang lain, karena Tuhan menciptakan kamu sempurna, sesuai dengan rupanya Dia, sesuai dengan gambarannya Dia, dan punya keunikan masing-masing. Yes, di acara itu aku benar-benar nangis, benar-benar merasa bersyukur sama Tuhan yang udah selamatin aku, yang udah bawa aku kembali dan menyadari gambaran diri aku yang benar. Tapi itu cuma jadi kata-kata kiasan, cuma jadi kata-kata biasa kalau kita nggak mau ambil keputusan, kalau kita cuma mau anggap itu angin berlalu. Dan itu cuma jadi kata-kata doang, dan cuman kayak angin yang masuk telinga di kuping kanan, keluarnya kuping kiri. Enggak. Kalau masuk kan ada masuk ya. Kalau ini mau masuk kuping, mental dia. Mental. Itu cuma jadi kata-kata bualan doang. Kalau kita nggak ada penerimaan, kalau kita nggak mau terima kata-kata itu, dan nggak mau sadar bahwa Tuhan benar-benar ciptakan kita sempurna, ciptakan saya dan kamu sempurna versi kita.